Kayaknya presiden kita ini lagi bingung ini, galau mungkin. Lah besok itu setelah usai serah terima jabatan pada Oktober 2024, dia itu mau kemana? Masih belum ada kepastian. Mau jadi apa belum tahu. Ya kan sudah 2 periode dunia lereh lah menep gitu loh. Wow, dusang gulek. Nah, padahal yang namanya presiden usai menjabat ya mesti jagain beberapa hal. Namun dipastikan ini sudah ada beberapa penolakan agar Pak Jokowi tidak seenaknya ngambil alih partai. Partai wis suwe kelola ujug-ujug wis gede wis direbut cah cilik. Lah kemarin itu loh Bung Erwin Aksa sampai ngomong bila kepala negara ke Golkar, ya tetap gak bisa merubah syarat semaunya. Sak gelemede dupeh presiden ya ora iso. Ini partai. Ini menggambarkan partai pendukung koalisi Prabowo Gibran yang saat ini masih mundruk. Sering bilang ikut arahan Pak Jokowi katanya. Ya mereka takut dengan kekuasaan yang masih digenggam Pak Jokowi sampai saat ini. Lah sok mben Oktober ya apa ya arep ngono terus. Ya ndak bisa. Semua tahu loh, politisi asal Solo itu jika sudah bermanuver, loh aku ya kenal. Aslinya nggak pakai hati kok kelihatannya, pokoknya main hajar aja tanpa tedeng aling-aling, bat. Mungkin situasi politik yang tenang, anteng, setidaknya sudah 15 hari ini dipengaruhi dari kepala negara yang lagi mikir, lagi ngalamun. Mesti gimana ya gitu loh. Supaya setelah berhenti jadi presiden, berhenti itu mandek. Nah, mau ngapain itu? Ya itu akibat terlalu banyak cawe-cawe ke urusan orang lain. Nyoba ngatur-atur politik sak gelem dhewe. Nah politik, partai politik kan bisa ngelola dhewe-dhewe gitu loh. Ini piye karepe? Dan para pendukungnya Pak Jokowi mungkin lumayan shock. Tahu sok. lumayan gembreges gitu. Nah, bukan ketua umum partai, tapi mau sok ngarahin partai mesti gimana dan mesti kayak apa menurut dia. Lah gimana lagi? Wajar saja bila akhirnya hubungan Jokowi PDIP akhirnya the end. The end. Kalau film itu the end itu akhirnya berakhir mandek. Kita jadi ngerti nih. Selama 20 tahun berpolitik, Jokowi hanya pengen ngambil keuntungan aja atas dukungan yang diberikan oleh PDIP. Jokowi yang bukan apa-apa dididik PDIP jadi bagus. Bareng bagus, lali. Wah, PDIP ya anyel bil mangkel itu. Nah, begitu udah gak ada yang diharapkan lagi di PDIP, lantas ditinggal pergi. Ora digagas. Ya monggo jika kalian yang percaya. Dengan ejekan maupun ledekan. Kasihan Pak Jokowi gak jadi apa-apa tanpa PDIP. Ini kata Mbak Mega loh. Lah ini kan kata-kata seorang ibu kepada anak. Seperti yang pernah disampaikan Bu Mega itu loh. Itu posisi Bu Mega tidak sedang merendahkan Pak Jokowi loh. Itu sebuah perkataan yang harusnya dimaknai sebagai keakraban. Sebagai anak dan ibu. Lah posisi PDIP dengan Pak Jokowi itu sama-sama saling menguntungkan loh. Loh masyarakat harusnya paham loh. Malah bila mau jujur loh, nek gelem jujur loh. Usai presiden mengkhianati partai, PDIP sampai sekarang masih konsisten, masih solid kok. Ora do bendik dhewe-dhewe, gak narik mundur kader partai yang jadi menteri. Ora. Apa itu tandanya PDIP ambigu nolak Jokowi? Bukan begitu. Mau bagaimanapun, para menteri kan disumpah jabatan dalam 5 tahun. Kalau emang belum waktunya habis, mereka tidak akan menarik diri. Beda dengan Pak Profesor Mahfud MD, karena dia mencalonkan sebagai cawapres. Dia punya etika, punya adab. Kalau tetap jadi menteri, ya nanti menggunakan fasilitas-fasilitas yang dituduhkan. Kalau yang lain tetap, ya jangan salahkan partai.
Nah justru malah Begawan nanya ini, takok ini, bila kepala negara balas dendam dengan PDIP, benar-benar tutup mata dengan semua hal yang terkait PDIP. Mbok ya dipecat saja itu menterinya PDIP. Pak Jokowi harus berani mecat menteri-menteri yang dari PDIP. Ada Pak Pramono Anung sebagai Mensekap, Pak Yasona Laoli itu Menhumkam, Putri Risma hari ini Menteri Sosial, ada Pak Teten Mas Duki Menteri Koperasi dan UKM, ada Pak Answar Anas Menteri RB yang dulu Bupati Banyuwangi, Gusti Ayu Bintang Darmawati Menteri Perempuan dan Pemberdayaan Anak, dan ada Pak Basuki Hadimulyono Menteri PUPR. Beberapa tadi kan totalnya ada 7 menteri itu dari PDIP. Mau dipecat sama Pak Jokowi kalau memang itu balas dendam kepada PDIP. Nah, balik ke PDIP jelas hampir nggak mungkin loh. Wong hubungan keduanya sudah runyam kok. Pak Jokowi ora mungkin balik nang PDIP, mundur isin moh. Saiki malah arep nangkrek-nangkrek ingin menguasai partai yang lain. Lah Pak Jokowi ke Gerindra. Itu sama tidak mungkinnya dengan Pak Jokowi ke Demokrat. Posisi Pak BY dan Pak Prabowo sudah semacam jadi ikon. Peluang yang terbuka hanya ke Golkar. Kalau PDIP ikonnya Mbak Mega. Ya, tinggal ke Golkar pan serta PSI. Apa rebutan karo anake karo PSI. Malah diguyu wong sak Indonesia lho. Lah di antara 3 partai itu yang paling masuk akal ya cuma Golkar doang. Ning Golkar apa ya gelem. Golkar tuh partai ciamik. Partai 32 tahun berkuasa di Indonesia tua mbak sekarang tetap di pemerintah. Wah, partai kayak enak men. Tapi masalahnya begini. Syarat ketua umum Golkar mesti jadi pengurus DPP minimal 5 tahun. Kuwi nek konsisten. Apa meneh mung syarat minimal untuk syarat ketua partai. Loh, Mahkamah Konstitusi dibeli tuh kena apa meneh mung partai. Nah, melihat proses Pilpres kemarin. Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Jokowi? Apa sing ora iso dilakoni oleh Pak Presiden? Lah undang-undang saja bisa dirubah dan nurut apa kemauan presiden. Apalagi hanya peraturan internal partai. Iya apa ora? Nah tinggal bagaimana kondisi atau pengurus daerah Golkar melihat semua ini. Apa mau dikek ketok? Monggo, kok enak. Ini saya sebagai orang politisi yang sudah bertahun-tahun melihat meneropong Golkar kok kita ya kok. Atau tenangnya situasi sekarang, mulai ada lobby, ada pendekatan, ada pengaruh yang sedang dikirim ke DPD Golkar Provinsi. Ya, itu yang milih ketua umum Golkar kan dari DPD Provinsi, guna melihat seberapa besar dukungannya. Nah, dari PSI sendiri yang diketuai oleh anak lanang, Bang Jeffrey Giovanni sudah punya tawaran ini. Seperti yang disampaikan di konten kemarin. Tapi jadi koordinator partai-partai itu loh. Sama Grace orang itu, Pak Jokowi jadi koordinator partai-partai pendukungnya. Kayak partai-partai digawe perkumpulan kayak arisan lah. Lah nasibnya ya bakal jadi simbolis saja. Gak punya kekuatan memaksa partai-partai mesti kemana. Partai ono koordinasine, ono koordinator, relawan. Lah mau ngarahin partai ngikut apa yang dimaui itu bukan perkara gampang loh. Partai itu punya harga diri, punya prinsip, punya konsistensi masing-masing. Jadi memang hanya posisi ketua umum Golkar saja yang membuat Pak Jokowi lebih banyak didengar dan ada peluangnya. Halo Pak JK, gimana? Ini mantan ketua Golkar loh. Apa Pak RB? Nah hanya saja kelompok atau faksi-faksi di Golkar itu banyak. Jangan dikira di partai politik itu tidak ada kekuatan atau pertarungan pengaruh. Kayak di agama aja loh. Kan banyak aliran. Macam-macam itu alirannya. Di Golkar itu ada faksinya Pak Erlangga. Ada faksinya Pak Bamsud. Bamsud tahu, Bambang Susatyo. Ada Pak JK, Pak Ical RB. Dan masih banyak lainnya itu. Dia punya gerbong sendiri-sendiri yang punya pengaruh dan kekuatan sendiri-sendiri. Nah, jangan dikira mereka hahe-hahe aja. Gagih, sendiko dawo kalau orang Jawa itu. Jangan dikira begitu.
Di Partai Belas tidak ada gerbong-gerbongan. Di Demokrat yang dikuasai keluarga Pak BY saja, kubunya AHY sama Ibas, itu sudah beda orangnya kok. Setiap tokoh itu punya gerbong, bos. Orang nyaplok tuh, makanya nek Pak Jokowi lock in alias masuk ke sana, ya mesti paham peta pertarungan ini. Beberapa kekuatan yang ada. Ya Om Begawan mesti jujur lah. Sekarang ini hampir sulit membatasi yang dimaui presiden, bisa dihalang-halangi. Nek presiden wis ngarep njaluk ngono tabrak kabeh. Tapi partai politik lain. Ibarat kata Pak Jokowi mau cucunya jadi wali kota Solo aja bisa. Nanti MK dirubah usianya jadi 10 tahun. Modar kabeh. Ciloko kabeh ini negara kalau cara begini. Yang membatasi cuma dia ikut enggak nerima omongan orang. Itu aja. Sekarang makanya lagi pusing dia. Pak Jokowi ya teropong, saya lagi pusing. Jadi koordinator partai seperti usulan PSI, usulannya Sigris sama Giovanni, atau jadi ketua umum Golkar. Dimanapun berlabuh, orang sudah mulai jengah, sudah mulai paham apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini. Sing nabrak-nabrak, sing belasak-belasak, sudah mulai tidak respect. Ini di kampung saya ini masih ora respect sama Pak Jokowi karena sesuatu yang baik, yang berlian sekarang wis ora cedhok. Nah, sudah berlatih sekarang melupakan Pak Jokowi. Nah, sudah kalau ada nonton TV ada Pak Jokowi sudah nonton. Apa yang mau diingat dari dia? Dari Pak Jokowi yang dulu saya kenal sangat sederhana, sangat baik, sangat punya intensitas kerja yang bagus. Ibarat kemarau setahun, kering keruntang setahun ini dihapus dengan hujan sak jam tok. Ora usah sehari. Teles kabeh. Lah bagi Om Begawan jasa Pak Jokowi memang banyak. Oh, saya akui. Saya akui. Tapi juga cara merusak demokrasi kita juga keterlaluan sekali. Ugal-ugalan nih. Kalau Pak Om Begawan ngomong ugal-ugalan sekali itu merusak konstitusi ini. Tak kira ini nyalonkan Gibran sebagai cawapres itu titik kulminasinya Pak Jokowi. Campur tangan terakhirnya seorang presiden. Lah kok malah masih keluar nama Eriana Gudono sebagai calon bupati Sleman atau ponakan presiden Mas Rio Desmanto yang mau disebut-sebut jadi calon wali kota Solo. Apa wong Solo ku yo hae-hae aja. Ini sebagai orang Solo tuh harusnya ya paham lah. Wong Solo katanya tempat munculnya politisi-politisi handal munggah nggih tok. Ini relawan-relawan ini yang harusnya punya komitmen, punya kekuatan, punya konsistensi. Ojo mau golek duit tok ini relawan itu. Nah, cara-cara berdemokrasi kita sekarang ini malah berlawanan dengan demokrasi Pancasila yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Demokrasi kita sekarang ini malah lebih banyak pola atau dilakukan dengan niradab tanpa etika. Tidak ada rasa malu sama sekali. Ngawur pokoknya. Diakui atau tidak, Pak Jokowi dilahirkan dan dibesarkan oleh demokrasi rakyat. Tetapi setelah gede, setelah besar, dia malah mematikan demokrasi yang sudah membesarkannya. Ambivalen ini akhirnya. Lagi ini bukan sistem demokrasinya yang besar. Tapi kepentingan Jokowi lah yang lebih besar dari demokrasi itu sendiri. Nah, posisinya sudah pada posisi terjepit ini. Bingung mesti piye ini. Bingung nih. Ngombe oskaden ora mari ini. Supaya gairah demokrasi dan pertumbuhan ekonomi seiring sejalan. Bingung. Intervensi kepala negara di soal politik menyebabkan beberapa harga komoditas mundak kabeh. Emas itu mundak sampai 4 kali loh, Mas. Ini beras nggak berhenti-berhenti ini. Lah para pembantu presiden tidak bekerja dengan optimal. Merasa diawasi atau malah merasa bisa berbuat semuanya sendiri. Karena Pak Presidennya lagi ngurusi yang lain. Ngurusi keluarganya mungkin. Semoga di beberapa hari ke depan. Ini menurut Om Begawan ini angan-angannya Om Begawan ini. Tidak ada orang-orang tiba-tiba berurusan dengan kasus. Saat ini semua menunggu. Semua siaga, semua waspada. Apa manuver Pak Jokowi berikutnya? Siapa saja yang bakal diuntungkan dengan itu semua? Kita bisa apa? Sebagai rakyat kecil seperti Om Begawan ini, ngomong iso teriak-teriak. Kita hanya bisa menunggu saja. Mau melawan? Dengan apa?
Apa yang kita miliki masyarakat itu? Hanya suara rakyat yang kita miliki. Gimana mau melawan? Lawang mikir supaya besok beras kebeli aja, masyarakat wis bingung. Nah ini anak-anak Jokowi yang katanya politisi muda, politisi potensial, politisi handal. Apa yang dilakukan sekarang? Apa yang bisa mereka bantu untuk masyarakat? Menekan harga sembako? Nggak ada, tetap naik. Nggak ada sama sekali. Yang mereka aslinya ya begitu itu. Boneka saja bagi para politisi-politisi tua. Yang pura-pura memuji anak muda yang bersedia berpolitik. Aslinya ya alah emprut. Itulah pendapat kawan. Salam kawan. Sampai jumpa.